Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Yang sama-sama kita hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kramat Jati, yang saya hormati Majelis Dikdasmen dan PNF Muhammadiyah Kramat Jati, yang saya hormati Kepala Sekolah SD, SMP, SMA Muhammadiyah 4 beserta Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, segenap karyawan dan sekretariat PCM, serta seluruh siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan, menganugerahkan kepada kita nikmat hidup di negeri yang merdeka, negeri yang makmur, negeri yang aman dan nyaman, yang patut dan harus kita sadari bahwa kenikmatan dan kebahagiaan yang kita rasakan saat ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak pula dan tidak lupa kita mengetahui bahwa kemerdekaan ini atas perjuangan para pahlawan yang merebut kemerdekaan dengan tetesan darah, dengan air mata, bahkan nyawa mereka korbankan. Mereka berjuang tanpa kenal lelah. Mereka menghadapi berbagai tantangan dan rintangan demi sebuah cita-cita yang luhur, yaitu Indonesia merdeka. Saya ingin mengajak kepada hadirin semua, mari kita ingat dan kenang bahwa kemerdekaan yang kita rasakan sampai saat ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah rela mengorbankan segalanya demi kemerdekaan dan tanah air tercinta. Sejarah pun mencatat bahwa tokoh ulama, tokoh agama banyak turut dalam membantu kemerdekaan Republik Indonesia dengan diberikan gelar pahlawan nasional. Sebuah data Direktorat Kepahlawanan di Kementerian Sosial, setidaknya ada banyak ulama yang bergelar pahlawan nasional. Para ulama yang bergelar pahlawan nasional telah meninggalkan jejak bersejarah dengan peran dan kontribusi mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan dan memajukan umat serta bangsa. Ketahuilah bahwa mereka berjuang dengan berbagai bentuk gerakan. Ada yang bergerak melalui jalur perperangan, ada yang bergerak melalui jalur pendidikan, hingga ada yang bergerak dalam diplomasi. Siapa yang tak kenal sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan, penghargaan tertinggi sebagai pahlawan nasional, sebagai pendiri Muhammadiyah diberikan kepada beliau pada tanggal 27 Desember 1961 sebagai pengakuan atas jasa-jasanya dalam memajukan pendidikan dan sosial di Indonesia. Kita juga mengenal Kiai Haji Hashim Ash'ari,
ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 17 November 1964. Sebagai ulama dan pendiri Nahdlatul Ulama, Hasyim Asy'ari berperan dalam memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memperjuangkan nilai-nilai Islam yang lestari. Kita juga mengenal kader Muhammadiyah, yaitu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dia adalah Panglima Tentara dan Jenderal Republik Indonesia yang pertama. Panglima Sudirman memimpin pasukan dalam perang melawan penjajah Jepang, Belanda, dan sekutu. Kita juga mengenal Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan melawan penjajah Belanda dalam Perang Jawa. Kita juga mengenal Bung Tomo ketika dia meneriakkan takbir Allahu Akbar sebagai pemimpin perlawanan di Surabaya pada 10 November 1945. Bung Tomo memimpin perlawanan melawan penjajah dan membangkitkan semangat perjuangan rakyat. Itulah sederet beberapa ulama, tokoh agama yang berjuang dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Para guru, karyawan, dan siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan. Dan tahukah kita bahwa sejarah mencatat negeri pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Palestina termasuk negara yang mengirimkan putra-putranya terbaik menjadi dai dalam barisan Wali Songo di Nusantara dan Jawa khususnya. Palestina adalah tempat kelahiran Imam Syafi'i yang mazhabnya menjadi panutan banyak umat termasuk di negeri ini. Dan Palestina, di sana ada Masjidil Aqsa, kiblat pertama dan tempat suci ketiga bagi kaum muslimin sedunia. Bersyukur dan berbahagialah kita hari ini merasakan kemerdekaan tak terjajah oleh musuh. Meski demikian, kita juga tidak boleh melupakan saudara kita di Gaza dan Palestina. Penderitaan air mata, bahkan darah yang mengalir tertumpah di Albia. Saat kita membeli baju baru, mereka membeli kain baru untuk mengkafani anak-anak mereka yang menjadi korban kebiadaban tentara Israel laknatullah alaihim. Kekejaman yang terus mereka pertontonkan kepada dunia. Saat hujan menimpa negeri ini, kita lalu panik ketika hujan masih berada di tengah-tengah perjalanan, atau karena ada atap yang bocor, atau selokan dan got yang mampat karena sampah atau sungai yang meluap. Dan mungkin ibu-ibu akan gelisah menunggu belahan jiwanya yang belum pulang dari sekolah. Ketahuilah juga bahwa anak-anak di Gaza, di Palestina juga diguyur oleh hujan roket hingga meluluh lantakan rumah-rumah mereka, masjid-masjid mereka, sekolah-sekolah mereka, bahkan camp tempat tenda ia mengungsi. Senjata Israel pun meluluh lantahkan tempat mereka tinggal. Senjata Israel yang kita beli dari uang sebagian adalah sumbangan melalui produk-produk Amerika dan Eropa. Saat ini kita berbahagia dan bergembira, tapi jangan lupakan kehidupan saudara kita yang pernah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Yang rasa aman ini masih kita rasakan pada saat ini, hadirin. Hadirin yang semoga Allah rahmati. Kita sebagai siswa-siswi SMA Muhammadiyah, siswa-siswi SD, SMP, SMA Muhammadiyah, kita adalah generasi penerus bangsa. Mau sampai kapan negeri ini dipimpin seperti kondisi seperti ini? Kita adalah pemuda, tentukan arah pemuda. Ketika saya melihat di depan-depan ini adalah sosok-sosok pemuda, penerus bangsa, saya bisa merasakan bahwa kalian adalah seperti air yang keluar dari mata air. Kalian adalah sejuk. Kalian memiliki kenikmatan untuk menghilangkan dahaga. Kalian bisa menghilangkan itu semua. Kalian jernih. Kalian bermanfaat untuk umat ini. Tapi ingat,
tidak cukup jernih, bersih, dan segar. Karena yang Quran inginkan adalah bukan seperti itu saja. Kalian harus memiliki kekuatan. Konsep dalam Al-Quran, kita jernih bukan untuk diri sendiri saja, tapi kita harus memberikan kekuatan, bermanfaat untuk umat ini. Bersatulah. Makanya kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menciptakan Muhammadiyah. Mereka paham betul bagaimana mendirikan Muhammadiyah untuk apa ke depannya. Ketika tahun 2014 saya pernah datang ke Aceh. Kita lihat bagaimana air tsunami, air yang biasa kita minum, air yang jernih, air yang tenang bisa meluluh lantakan sebuah negeri, bisa meluluh lantakan sebuah daerah. Bagaimana daerah yang saya lihat itu bersatu awalnya, itu pecah terbagi dua karena luluh lanta dengan air. Itulah kalau kekuatan itu bergabung. Itulah kalau Anda pemuda bisa bergabung memberi kekuatan yang bermanfaat kepada umat ini. Tapi jangan berharap kalau hanya jernih sendiri-sendiri saja, tidak akan pernah bermanfaat hidup kita ini. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, ada sebuah hadis. Ketika hadis ini disampaikan kepada seorang anak kecil, Rasulullah menyampaikan ini kepada anaknya, kepada anak kecil ini ketika Rasulullah sedang mengendarai sebuah kendaraan kuda baru. Dan ini adalah pesan yang sangat penuh bermakna untuk kita para hadirin sebagai pemuda. Ketika anak kecil itu disuruh naik ke kudanya di belakang Rasulullah, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqal, maka Rasulullah berkata, ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, maukah aku ajarkan sebuah kalimat, katanya gitu. Apa itu kalimatnya? Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Nanti tolong dimaknai sendiri, cari tafsirnya. Bagaimana kita bisa menjaga Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, jika engkau meminta, memintalah kepada Allah. Dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa anak kecil ini adalah menjadi pemimpin terbesar yang bermanfaat sampai saat ini. Kita bisa merasakan manfaat itu. Itulah Abdullah bin Abbas. Hadirin yang saya hormati, saya ingin mengajak bahwa kemerdekaan ini bukan hanya diisi dengan seremonial saja, bukan diisi hanya dengan kegiatan-kegiatan lomba-lomba saja, tapi kita harus memaknai kegiatan momentum Dirgahayu Republik Indonesia yang sudah ke-79 harus kita maknai. Kita sebagai guru, kita sebagai pendidik harus menerapkan itu. Jangan terhanyut hanya sebuah perlombaan. Akhir kata saya mengucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus berkarya dan membangun negeri ini. Jayalah selalu Indonesia. Nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.